dituliskan nats-nats kitab suci. Amin. Karena nabinya berkata Tuhan sudah harus terikat, selalu terikat dengan firman-Nya. Amin. Dan firman-Nya itu Kejadian sampai Wahyu, di mana itu sudah menjadi manusia. Amin. Dan sekarang bahwa dia berkata untuk orang seperti dia memiliki hidup yang kekal seperti Allah, maka dia berkata Tuhan Yesus yang datang dari firman itu harus menuruti setiap perkataan demi perkataan Amin. Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan itulah makanya firman perkataannya itu lagi dinyatakan kepada kita. Amin. Dinyatakan artinya disingkapkan. Amin. Amin. Dibukakan. Haleluya. Karena zaman demi zaman yang sudah berlangsung belum menyelesaikan firman itu seluruhnya disingkapkan. Amin. Amin. Tetapi waktu sudah tidak ada lagi, zaman tidak ada lagi. Bagaimana janji firman bahwa satu titik iota pun tidak akan berlalu atau lewat begitu saja. Amin. Amin. Tetapi Tuhan akan genapkan. Tuhan akan singkapkan. Dan dikatakan itu di hari-hari terakhir. Dan kita bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang ditentukan. Amin. Amin. Ada di hari-hari yang terakhir. Amin. Apakah Anda senang? Amin. Anda didapati adalah orang-orang yang ada di hari-hari terakhir. Supaya seluruh pikiran, amin, seluruh pikiran Tuhan, haleluya, sesuai dengan zaman ini bisa disingkapkan, bisa dibukakan. Jadi kita sudah sangat bersyukur, amin. Kita sudah sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ada di masa-masa ini. Kita ingin menghampiri firman-Nya. Kita ingin berdoa. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau. Kami bersyukur pada saat ini kami ada, Tuhan, untuk Engkau akan menyatakan lagi apa yang akan kami dengarkan. Karena tidak semua hal yang ada di dunia ini boleh kami dengarkan. Selain daripada dari tempat, dari apa yang sedang Tuhan perbuat di hari-hari ini bagi kami. Tuhan, ada banyak makanan tapi tidak semua mendatangkan kebaikan bagi tubuh seseorang. Oh Tuhan, dan itulah mengapa kami ada di tempat ini. Karena kami tahu kenapa juga kami paham oleh firman yang disingkapkan di zaman ini. Kami ditentukan Tuhan untuk mendengarkan sesuatu yang pas bagi kami. Sesuatu yang akan terus membuat kami siap sedia pada kondisi berjaga-jaga dan terus dikoneksikan kepada firman yang hari ini, pada Tuhan yang sedang tampil dan yang ada menyertai umatnya untuk dibawa pada kondisi siap sedia masuk kepada pengubahan tubuh. Oh, gempa bumi, gempa mega akan segera berlangsung. Oh, tanda supranatural yang dipahami oleh mempelai wanitanya, namun itu akan menjadi sesuatu hal tanda yang hanya menakutkan bagi dunia, tetapi bagi mempelai wanita itu akan menjadi suatu tanda di dalam suatu masa persimpangan. Dan hari-hari ini pun itu sudah sangat dibuat jelas. Kami ada pada kondisi untuk masuk di dalam masa-masa persimpangan, ya Tuhan. Seseorang harus mengambil keputusan, memilih persimpangan jalan yang mana yang harus ditempuhnya untuk berjumpa dengan janji Tuhan yang kekal itu. Dan kami di sini Tuhan ingin dipimpin oleh Sang Guide kami, Roh Kudus, untuk kami terus masuk kepada tanda demi tanda
simbol demi simbol, dan Tuhan memberi arti sehingga kami dapat melewatinya dengan benar dan kami didapati menyelesaikan perjalanan di garis finish kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau karena Tuhan, walaupun hidup kami ini kelihatannya bagus dan bisa saja doa kami didengarkan Tuhan, atau kami melakukan mujizat dan lain sebagainya, atau bernubuat, oh Tuhan, tetapi Engkau berkata kalau jangan dulu engkau senang atau bersukacita. Bersukacitalah sesudah engkau memastikan namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan anak domba itu. Kitab kehidupan, kitab yang disingkapkan di akhir zaman, di mana di dalamnya adalah untuk menyingkapkan siapa kami dan siapa yang memimpin kami sampai hari-hari ini. Oh, yang menuruti setiap nubuatan, menuruti setiap perkataan daripada firman itu, perkataan dari firman, perkataan dari Yesus Kristus itu penuh. Oh, sesudah dia naik ke sorga, dia nyatakan itu, oh, di dalam rupa roh itu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Oh, Yohanes, oh, di dalam roh dibawa ke sorga, dan kepadanya diperdengarkan, diperlihatkan firman dari sang firman itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami rindu Engkau menyingkapkan itu lagi bagi kami dan mengurapi hamba-Mu dan kami semua, setiap pendengaran kami, jiwa kami yang haus dan lapar kiranya diberi makan pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami percaya kami ada dalam perlindungan-Mu dan semua apa yang boleh kami gunakan kiranya Engkau berkati. Dan terutama firman-Mu berkati, Roh Kudus bergerak, Engkau yang mengambil nas-nas itu dan meletakkannya di dalam mulut lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu hanyalah instrumen untuk suara-Mu diperdengarkan, supaya firman-Mu itu sampai ke dalam jiwa kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur, kami percaya dalam segala keperluan kami, kebutuhan kami, tantangan-tantangan hidup kami sehari-hari, jika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sungguh-sungguh Tuhan, oleh firman-Mu kami percaya Engkau akan ambil alih. Engkau akan turun tangan, Engkau akan menyingkirkan, menghalau setiap musuh-musuh kami. Sebab kepadamu kami menyerahkan hidup kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa Sorgawi, Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, firman-Mu yang telah menjadi manusia, menjadi tabernakel-Mu, menjadi tubuh-Mu, kasih karunia-Mu, hadiah terindah bagi kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. 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 Baik, silakan duduk dulu. Haleluya. Terpuji Tuhan, amin. Kita senang selalu dikumpulkan Tuhan oleh karena firman Tuhan. Kita dikumpulkan bukan oleh karena apa, oleh karena apa-apa, tapi pastikan kita dikumpulkan Tuhan itu sudah selalu oleh karena firman Tuhan. Itu sudah selalu oleh karena firman Tuhan. Amin. Dan itulah sebabnya ketika kita dikumpulkan oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan bertanggung jawab. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk memuaskan, amin, setiap kita, memuaskan setiap diri kita. Haleluya. Karena biar bagaimanapun setiap orang ingin dipuaskan. Amin. Setiap orang ingin dipuaskan. Orang sudah banyak mengeluarkan dana, kekuatan, ya, banyak mengeluarkan pemikiran di dalam hidupnya, berharap supaya melalui itu kelak dia akan mendapatkan rasa puas. Amin. Orang makan ingin puas, orang minum ingin puas,
Orang mengerjakan sesuatu ingin melihat hasilnya puas, ingin senang, ingin merasa bangga, dan memperoleh pengakuan, ya, memperoleh pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, sudah selalu seperti itu. Amin. Sudah selalu seperti itu. Dan secara rohani, kalau orang tahu kenapa dia datang beribadah, secara rohani, kenapa orang datang memuji Tuhan, haleluya, tentu supaya dia mendapatkan benefit atau manfaat yang disediakan Tuhan di dalam kehadirannya. Amin. Amin. Tetapi sebenarnya yang benar adalah ketika seseorang ingin memperoleh yang baik, dia harus melakukan terlebih dulu yang baik. Jika seseorang ingin dipuaskan, maka dia harus pastikan dirinya itu menjadi sesuatu yang dapat memuaskan orang lain. Dalam hal ini, saya berbicara rohani, Anda dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan dengan Anda. Orang berdosa adalah cenderung melakukan hanya untuk dirinya. Orang berdosa cirinya cenderung melakukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Haleluya. Dia masih sibuk mengurus dirinya sendiri. Khawatir dengan dirinya sendiri. Sanksi dan lain sebagainya dengan dirinya sendiri. Itu ciri orang berdosa. Amin. Amin. Jadi tak mungkin orang seperti ini bisa memuaskan atau menyenangkan Tuhan. Amin. Karena di dalam dirinya masih terbelenggu, atau istilah lain orang Kristen sering gunakan, bergumul. Bergumul bagaimana? Masih soal memuaskan dirinya. Amin. Amin. Haleluya. Padahal yang akan memuaskan dirinya harus orang lain. Nggak boleh dirinya sendiri. Nggak boleh dengan kekuatannya sendiri. Kita sedang berbicara nas-nas firman Tuhan. Amin. Karena kalau orang memuaskan dengan cara dan usahanya sendiri, itu dunia. Amin. Itu di luar firman, itu di luar umat Tuhan. Tetapi di dalam firman, di dalam umat Tuhan, ini harus di dalam suatu pemahaman yang benar, bahwa kepuasan akan diperoleh itu adalah orang-orang yang tidak berdosa. Amin. Amin. Selama Anda masih berdosa, Anda tidak akan pernah merasa puas. Anda tidak akan pernah merasa cukup. Anda tidak pernah merasa kebahagiaan itu murni. Sukacita yang Anda sedang alami murni selama Anda masih di dalam hal berdosa. Amin. Dan Nabi ajarkan dosa adalah ketidakpercayaan akan firman Allah. Itulah makanya orang akhirnya melenceng, berbuat sesuatu untuk sebisa mungkin memuaskan dirinya, mencukupkan dirinya. Anda paham itu? Maka ada orang mencurilah, merampoklah, korupsilah, membodohi-bodohi orang lah, menipu begini dan begitulah, korupsi di sana sini. Anda paham itu? Haleluya. Lihat. Tetapi kalau orang sudah tidak berdosa, artinya orang percaya, amin. Amin. Maka bukan dia lagi yang sedang peduli terhadap dirinya, tetapi sudah oknum yang paling berkuasa. Amin. Amin. Seorang yang kita percayai perkataannya, maka dia yang akan memperhatikan hidup kita. Amin. Karena kita hidup sekarang sudah hidup untuk percaya hanya kepada perkataannya. Amin. Maka seorang yang kita percayai perkataannya itu yang akan melihat seluruh hidup kita. Amin. Bahkan kita sudah rela menderita
Men, tidak sama lagi dunia ini Iya. demi mempercayai perkataannya. Amin. Maka dia seorang yang maha kuasa. Jika Anda didapati bukan lagi orang berdosa, atau seorang yang sudah menjadi orang percaya kepada yang maha kuasa, maka dialah yang akan memuaskanmu. Amin. Amin. Dialah yang akan mencukupkanmu. Lihat, Anda tidak lagi khawatir. Jadi Anda jangan terus berpikir, jangan langsung gunakan pikiranmu yang terdiri dari hanya mungkin 99. Amin. IQ-nya hebat, 100, 105 IQ-nya. Nggak mampu. Amin. Itu tetap akan bisa korslet. Tapi aku masih begini-begini saja. Aku kan sudah percaya kepada Tuhan, katamu. Amin. Menurutmu, hari-harimu dibuktikan Anda belum sungguh-sungguh percaya. Lihat. Tetapi berkat, kepuasan, kebahagiaan dan sukacita ukurannya adalah firman Tuhan. Amin. Ukurannya harus melalui firman Tuhan. Jika dia mengenali dirinya, haleluya, sebagai apa dan ditentukan bagi apa dan untuk apa. Amin. Dan itu akan ditesting. Waktu menentukan melalui nats firman demi nats firman. Kemarin Anda bisa percaya. Amin. Tetapi bagaimana dengan hari ini? Iya. Kayaknya lebih bagus kalau brother papahan sendirian. Amin. Hari Rabu dia sendirian. Dia enggak itu loh, enggak begini dia. Enggak datang semua. Haleluya. Tapi mungkin karena itu kali. Mulai sanggah orang aman di pastoron gitu, bahaya. Jadi on terus. On terus dia. Mantap brother. Hari ini seperti itu. Bayangkan aja saudara-saudarimu lagi nggak datang. Jadi supaya brother mendengarkan, saya sendirian nih yang makan nih. Ku hantamlah ini semua. Dan porsinya jumbo hari Rabu. Amin. Porsinya hari Rabu itu porsi jumbo. Amin. Walaupun hanya sendiri, tetapi itu tetap porsi besar diberikan. Bukan karena sendiri okelah menjadi lemas. Tidak. Brother sendiri merasakannya. Amin. Itu adalah porsi yang kapasitas jumbo yang besar. Walaupun hanya satu orang. Tidak peduli. Yang penting 2-3 orang masih berkumpul. Amin. Masih ada Evan. Masih sesuai dengan firman. Masih kalau saya sudah sendiri udah gak sesuai dengan firman ini. Udah gak usah. Anda paham itu? Masih 2-3 orang berkumpul. Maka hajar terus. Terus digas. Amin. Haleluya. Dan saya lihat itu firman Tuhan hampir 2 jam. Hampir 2 jam itu. Gak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Haleluya. Jadi itulah bahwa kita itu akan memperoleh segalanya berkat-berkat sesudah Anda memahami itu karena Anda memang tidak berdosa lagi. Anda yakin, Anda percaya dan Anda sangat mau berkata bahwa oleh kasih karunia aku bukan lagi orang berdosa. Jadi kalau ada orang berkata bahwa orang berdosa masih kau, katamu, kata Tuhan dan kata imanku, aku bukan lagi orang berdosa oleh kasih karunia. Karena aku hari-hari ini oleh anugerah dibuat percaya kepada setiap nas-nas kitab suci. Itu bukan kuat dan gagah. Kalau bukan dilahirkan kembali, nggak bisa. Tetap berdosa. Anda akan bisa berkata, nggak begitu. Nggak begitu. Dan semoni, nggak begitu dikatakan gereja kami. Nggak begitu dikatakan pendeta kami. Itu tandanya Anda masih orang berdosa. Tetapi Anda harus berkata, nas Alkitab katakan seperti itu. Kalau seperti itu dikatakan nas Alkitab, aku mau percaya. Itulah Anda menjadi orang percaya.
bukan lagi orang Berdosa. bukan lagi orang berdosa. Jadi orang berdosa dalam dirimu sudah lenyap. Sudah mati. Haleluya. Dan ini sukar diterima. Sukar diterima kalau orang menggunakan pikirannya. Dan kalau memang dirinya didapatinya masih melakukan kesalahan. Ya, kayaknya perkataan itu masih ngambang dalam diri saya. Setiap orang biarlah menilai dirinya sendiri. Tetapi firman tidak bisa gagal. Firman tidak bisa dibantah. Amin. Karena Yohanes 5 itu katakan ayat 24. Setiap orang yang menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Dia sudah pindah dari maut dari gelap kepada terang, dari maut kepada kehidupan. Dan ini bukan sekedar hidup manusia di dunia, ini adalah hidup kekal. Hidupnya Allah. Haleluya. Dan lihat, banyak hal yang akan membuktikan kita bahagia. Banyak hal yang akan membuktikan kita bersuka cita. Bukan oleh karena kita punya harta. Bukan oleh karena kita berdoa orang sembuh. Bukan oleh karena itu saja. Bukan oleh karena kita bernubuat atau bersaksi. Oh, kami menerima firman pada zamannya. Kami mendapatkan lawatan Tuhan di akhir zaman. Di mana firman digenapi. Amin. Nas demi nas. Genap bagi kami. Yaitu melalui tampilnya Maleakhi 4. Melalui tampilnya Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Amin. Karena Matius 17 ayat 11 menjanjikannya. Amin. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Bagaimana kronologinya, peristiwanya itu akan menjadi seperti Wahyu 10. Amin. Ayat 1 sampai ayat 11. Amin. Ada 3 hal yang dilihat di situ. Tuhan, utusan, dan umat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan itu karena ada sesuatu di dalam ketiga hal itu. Yaitu tentang kitab, gulungan kitab yang kecil. Amin. Yang sudah terbuka. Yang dibuka. Amin. Di misteri Wahyu pasal 5. Amin. Di Wahyu pasal 4 dia tertutup, di Wahyu pasal 5 dia sudah terbuka, anak domba mengambilnya, amin. Dan di Wahyu pasal 10 dia turun, amin. Hendak menyerahkannya kepada nabinya dan lihat untuk supaya kita meminta buku itu dan memakan buku itu, kitab itu yang berisi, lihat, yang berisi seluruh penyingkapan misteri yang adalah rahasia pikiran Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan kita sendiri akan disingkapkan di sana. Amin. Hanya dengan itu disingkapkan, dibukakan, diberikan kepada kita, maka kita dapat melihat segala hal yang sudah Tuhan perbuat, sedang dan yang akan Tuhan perbuat. Amin. Dan itu hanya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan yang akan bisa mendapatkan itu. Hanya orang-orang yang bergaul erat. Amin. Amin. Dengan Tuhan yang akan bisa menerima misteri penyingkapan itu. Haleluya. Karena itu adalah dikatakan Tuhan Yesus seperti sahabat. Amin. Haleluya. Bukan lagi hamba. Bukan lagi budak. Tapi ini hamba. Ini adalah sahabat. Dia menceritakannya. Bahkan dia memberikan hidupnya kepada sahabatnya. Amin. Dia membukakan, dia mengatakan rencananya. Dan lihat, itu adalah seperti seorang istri dengan suaminya. Istri itu adalah seperti seorang suami dengan istrinya. Tidak ada lagi berbicara itu milik si anu dan milik si anu. Itu sudah menjadi milik mereka berdua. Anda paham itu? Ini bukan lagi hanya milik Tuhan Yesus. Ini juga sudah menjadi milik mempelai wanitanya. Haleluya. Di mana
pikiran Tuhan disampaikan. Jadi kita ingin pada nats firman Tuhan pada saat ini di Lukas 10, kita nanti ke Wahyu 10. Sudah Lukas 10 ke Wahyu 10. Ayat yang ke-17. Saya undang sekali lagi kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan, bacaan firman-Nya. Firman Tuhan sudah dapat Lukas 10. Haleluya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ya, gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Haleluya. Itu sangat menakjubkan. Amin. Menakjubkan itu. KKR berarti. Haleluya. KKR, tumpang tangan. Bukan hanya setan yang pergi, orang yang ditumpangin tangan pun gelepar-gelepar. Haleluya. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lihat. Jadi kenapa itu bisa mereka lakukan dan mereka sangat puas. Amin. Mereka sangat senang. Karena mereka melakukan perintah. Mereka melakukan instruksi dari firman. Dan Tuhan singkapkan. Itu kenapa bisa terjadi? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, lihat, bagus-bagus saja. Tidak masalah itu. Bagus kalau Anda bisa berdoa didengarkan Tuhan. Amin. Setan bisa pergi, diusir. Itu tanda orang percaya. Dan banyak hal yang bisa Anda lakukan. Amin. Tetapi lihat, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Walaupun Anda tidak bisa menahan, memang Anda harus senang. Anda paham itu? Walaupun Anda tidak bisa menyembunyikan, tetap Anda berekspresi bangga karena setan Anda bisa usir. Anda puas. Tetapi Tuhan katakan jangan senang dulu, bos. Amin. Jangan senang dulu, kawan. Amin. Kalaupun kamu lakukan itu, kan karena tadi aku yang memberi kuasa. Jadi Tuhan punya hak memberi kuasa kepada siapa yang Dia mau. Bahkan belum tentu yang diberinya kuasa itu akan masuk surga. Belum tentu. Anda paham itu? Belum tentu orang yang dikasih kuasa itu bisa akan masuk surga. Masuk surga. Belum tentu. Amin. Walaupun orang yang masuk surga itu tentu adalah orang-orang yang diberi kuasa. Amin. Begitu loh. Jadi bukan kuasa yang sudah mengikutinya itu yang menentukan dia akan masuk surga. Karena yang melakukan itu sesungguhnya bukan dia, Tuhan juga. Amin. Tuhan yang melakukan itu. Anda paham itu? Amin. Iblis takut kan bukan kepada orang itu, kepada nama Tuhan. Amin. Takut kan kepada Tuhan. Iya.
Jadi itu ada kaitannya kepada firman Tuhannya. Amin. Nah, jadi itu yang salah paham orang-orang. Apalagi di dalam gereja-gereja organisasi kita. Iya. Berpikir kalau sudah berbahasa roh, sudah dia orang suci. Sudah berbahasa roh, sudah berpikir kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Anda paham itu? Amin. Tidak. Itu masih sebagian dari seluruh firman Allah. Iya. Amin. Itu masih sebagian kecil dari seluruh firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Di mana dia harus melangkah lebih lagi untuk menerima seluruh firman itu, supaya Roh Kudus ada pada dirinya. Amin. Kalau Alkitab katakan itu hanya bukti awal, belum ada di dalam seseorang Roh Kudus. Kalau seseorang itu walaupun sudah berbahasa, bukan berarti Anda diajari menentang bahasa roh. Amin. Anda harus percaya ada bahasa roh. Iya. Namun bukan itu segalanya. Amin. Anda paham? Bukan itu seluruhnya. Itu masih sedikit kecil dari seluruh kebenaran firman Allah. Amin. Maka orang tersebut harus dibawa lebih lagi kepada testing demi testing, ujian demi ujian. Amin. Haleluya. Nah, jadi janganlah engkau terus merasa senang. Jangan dulu engkau terus merasa puas. Amin. Itu. Tadi saya sudah katakan, kalau seseorang diberi Tuhan terus merasa rendah hati, itu merasa lapar dan haus akan firman, dan terus ingin firman berbicara dan untuk supaya menyingkapkan, diberikan kekuatan untuk melakukan, itulah anugerah. Amin. Amin. Itulah anugerah. Dan dia masih merasa terus masih kurang dan kurang. Amin. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan di sini, ntar dulu, tenang dulu kawan. Amin. Jangan dulu kamu puas. Jangan dulu kamu merasa hebat. Jangan dulu kamu merasa puas, petantang petenteng. Kalau kamu sudah dikatakan anggota gereja ini, anggota gereja itu, karena gerejanya besar, organisasinya terkenal, pendetanya tenar. Amin. Jangan dulu kawan terus puas. Tunggu, kita akan lihat apakah Anda ada di dalam kitab kehidupan, terutama kitab kehidupan anak domba. Anda paham itu? Amin. Atau apakah Anda akan didapati setia dan taat kepada setiap perkataan-perkataan perintah demi perintah daripada firman? Haleluya. Amin. Amin. Walaupun Anda tidak mendapatkan contoh kuasa, walaupun Anda tidak mendapatkan contoh suatu dukungan secara rohani, supranatural, tetapi Anda seorang yang tetap setia melakukan firman. Iya. Amin. Anda mengerti apa saya sampaikan? Amin. Tidak ada embel-embelnya dengan dibumbui harus dimulai dengan contoh berbahasa roh. Baru dia merasa optimis, mantap untuk melakukan firman. Haleluya. Amin. Amin. Bisa dimengerti apa yang saya maksud? Amin. Haleluya. Tar dulu, jangan terus puas dulu. Dikatakan Tuhan kepada mereka, di mana mereka sudah melakukan KKR keliling Israel. Keliling Israel. Bayangkan dari timur ke barat, dari utara, mereka mengadakan KKR dan melapor kepada Tuhan Yesus. Tar dulu kata Tuhan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di surga. Amin. Namamu ada tertulis di surga. Di mana dia tertulis? Silakan duduk saudara-saudara. Karena surga pastilah suatu lokasi yang luas. Amin. Dan di sana terdiri dari apa? Terdiri dari apa? Amin. Dan di Wahyu pasal 4 Anda akan dibuat melihat pemandangan surga. Amin. Di mana itu adalah menjadi suatu lokasi dekat dengan tahta.
Sorga di mana itu lokasi dekat dengan tahta di Wahyu pasal 4 itu, di mana ada 4 binatang, di mana ada 24 tua. Amin. Dan Yohanes dibawa ke sana. Itu suatu tempat kondisi, dan apa ada di dalam situ? Ada apa di atas tahta? Siapa yang duduk di sana? Anda paham itu? Haleluya. Saya rindu kita ke Wahyu pasal 10. Tapi sebelumnya ke Wahyu pasal 4 dulu, kemudian Wahyu pasal 5, kemudian Wahyu pasal 10. Haleluya. Jadi tadi namamu terdaftar, tertulis di surga. Di mana tertulisnya? Kan begitu dia. Di mana tertulis? Ya. Baik, Wahyu pasal 4. Langsung saja ke ayat 4. Dikatakan, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Anda akan nanti dikaitkan ke Wahyu pasal 1. Amin. Haleluya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk atau 4 binatang penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, kedua sama seperti lembu, anak lembu, ketiga sama seperti muka manusia, yang keempat sama seperti burung rajawali. Amin. Yang terbang, bukan burung rajawali yang nangkring, tapi burung rajawali yang terbang. Terbang dia, bukan songgok, bukan hinggap. Amin. Ya, terbang. Dan keempat makhluk atau binatang masing-masing bersayap 6. Anda akan dibawa ke Yesaya pasal 6. Amin. Haleluya. Saya tidak akan membaca itu, saya hanya mengkoneksikan. Anda catat-catat saja. Karena perkara akan bisa kalau didapati 2-3 orang saksi. Jadi kalau sesuatu dikatakan kalau dia tidak didukung saksi, itu tidak kuat. Makanya selalu saya dukung entah 1 ayat yang lain atau 2 ayat yang lain dari nats yang di kitab yang lain. Ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ya, seperti yang akan Anda juga lihat di Yesaya pasal 6 itu. Amin. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Perhatikan sebelum saya lupa, lihat bahwa ketika kitab Wahyu dibuka, maka setan tidak senang. Anda paham itu? Ketika kitab Wahyu diajarkan atau disampaikan kepada umat, maka setan tidak senang. Setan tidak akan senang. Karena apa? Karena ketika Nabi ajarkan, amin, Branham yang katakan, dan itu sudah ada terjadi, dilihatnya sendiri. Amin. Haleluya. Lihat, karena ketika itu dibukakan, dan yang akan membukakan itu haruslah Tuhan. Amin. Itu adalah sama seperti menelanjangi, amin, menyingkapkan pekerjaan si jahat juga. Menyingkapkannya. Apa yang sudah dia perbuat kurang lebih 6.000 tahun terhadap umat manusia. Maka Tuhan harus tampil supaya manusia memilih jalan, atau kepada manusia dibuat suatu
persimpangan. Jalan mana yang akan kau pilih? Sesudah Tuhan menyingkapkan jalan-jalannya setan, dan Tuhan membukakan dirinya, amin, menyingkapkan jalan-jalannya dengan terangnya yang ajaib. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan sudah lebih dari 6.000 tahun setan menutupi itu, membuat itu gelap, dan orang justru takut mengikuti jalan itu, dan orang justru lebih senang mengikuti jalannya setan. Amin. Tetapi di akhir zaman Tuhan sudah berjanji akan menyingkapkan perbuatan-perbuatan si jahat, dan Tuhan akan menerangi jalan-jalannya supaya umatnya mengikuti, memilih jalannya Tuhan. Sebab dikatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jalannya, persimpangannya adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Haleluya. Barang siapa ingin diselamatkan, barang siapa ingin diberkati, ikutlah jalan-jalanku, kata Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Ayat yang ke-8 masih itu, yang sudah ada dan yang akan datang, yang alfa dan omega. Kembali Anda dibawa ke Wahyu pasal 1. Amin. Di sana dia menyatakan dirinya sebagai alfa dan omega. Dialah yang memulai pelayanan. Amin. Di awal, dia juga yang akan memulihkan pelayanan di akhir. Bukan lagi memulai, tapi memulihkan. Tuhan tidak memulai lagi. Tuhan sudah memulai dulu 2000 tahun yang lalu. Amin. Ini dia akan memulihkan. Dan setiap kali makhluk itu atau binatang itu mempersembahkan pujian-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, Tuhan, ya, yang duduk di atas tahta itu, di mana dikelilingi 24 tahta lagi. Dan mereka menyembah Dia yang duduk itu, yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya. Lihat, mereka sendiri melepaskan mahkota mereka. Amin. Sesuatu yang sangat menunjukkan kebanggaan, kepuasan. Anda paham itu? Haleluya. Di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Ya, Anda harus lihat, koneksikan itu dari kepada pembacaan Matius berapa tadi? 10 tadi. Iya, Lukas 10 tadi. Amin. Anda harus lihat apa yang hendak ingin sedikit terpelintir, bukan sedikit tapi memang akan terpelintir di dalam sikap-sikap mereka yang kurang lebih 70 itu. Amin. Mereka akan memperoleh puji-pujian. Amin. Tetapi di sini mereka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan 24 tua-tua ini. Lihat. Dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Lihat. Di sana Anda lihat dari ayat 4 itu sampai ayat yang ke-11, siapa terlebih dahulu yang harus disenangkan? Siapa yang terlebih dahulu harus dipuaskan, disenangkan? Itu ciri salah satu. Amin. Bahwa dia sudah memahami apakah dia memiliki, apakah dia namanya ada tertulis di dalam surga atau nanti akan kita di dalam kitab kehidupan itu.
Amin. Amin. Nah, kembali ke ayat 1 dari pasal 4 itu. Apa rupanya di sana? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Amin. Amin. Di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Lihat, suara daripada yang datang kepada Yohanes ini, suaranya seperti bunyi sangkakala. Amin. Amin. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, bukan dua, bukan tiga. Amin. Tetapi di sorga hanya, di tahta itu hanya duduk satu. Tidak ada di sana 3 tahta, 3 orang. Iya. Amin. Dilihat Yohanes, hanya ada 1 orang di sorga yang duduk di atas tahta. Amin. Seorang Allah, Amin. seorang yang dikatakan Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Makanya saya pernah katakan bahwa ajaran yang sudah diterima kurang lebih katakanlah 2000, ya sesudah 325 Masehi, maka muncullah doktrin kealahan tentang Tritunggal. Itu tidak selaras dengan firman Allah. Amin. Amin. Di mana yang saksi utama, amin, saksi utama. Jika Anda berani, maka Anda akan keluarkan kitab Wahyu ini dari Alkitabmu. Amin. Yang sudah dibawa ke sorga dan melihat berapa tahta dan berapa orang yang duduk di atas tahta. Amin. Dan itu disembah oleh tua-tua. Amin. Amin. Haleluya. Sebagai Tuhan yang dikatakan yang menciptakan segala sesuatunya, iya. Duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu, ini yang mau kita bahas. Amin. Haleluya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, ya, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Amin. Lihat, dialah yang duduk di tahta itu. Sekarang apa yang dia miliki? Amin. Apa yang ada padanya? Apa yang dia miliki? Seorang yang duduk di atas tahta itu, dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan semua yang ada di sorga tunduk, bahkan 24 tua-tua pun harus melemparkan mahkotanya. Amin. Kebanggaannya, kepuasannya. Haleluya. Haleluya. Ya, tidak layak mereka merasa. Demi apa? Demi melihat sesuatu yang ada dimiliki oleh seorang yang duduk di atas tahta itu. Mereka sudah ingin melihat apa yang ada di dalam tangan seorang yang duduk di atas tahta itu, yang menciptakan langit dan bumi. Dia seorang yang menerima, dia seorang yang memiliki itu, karena memang tidak ada yang layak memegangnya pun, tidak ada orang yang layak. Apalagi membukanya, sesuatu yang sudah di tangan seorang yang dilihat yang duduk di atas tahta itu. Ada apa sebenarnya misteri? Amin. Di dalam yang dipegang oleh
seorang yang duduk di atas tahta ini. Sehingga mereka memberi puji-pujian, bahkan mereka melemparkan mahkota-mahkotanya. Haleluya. Tak ada rasanya kebanggaan itu. Iya. Amin. Mereka tetap merasa tidak pernah akan lengkap. Amin. Atau yakin dan pasti, bahkan mereka sudah di sorga sekalipun, Iya. yang sudah memperoleh katanya mahkota harus melemparkan mahkotanya Iya. demi melihat Diberikan. kitab atau sesuatu di tangan daripada seseorang ini. Iya. Kita akan bergerak ke pasal 5. Amin. Haleluya. Lihat, ini kelanjutan pasal 4 tadi. Sekarang pasal 5. Sesudah mereka tersungkur dan menaikkan puji-pujian, karena ternyata ada seorang yang menerima atau ada sesuatu di mana mereka rindu ingin melihat isi. Amin. Apalagi Yohanes. Ngapain dia dibawa ke surga kalau bukan demi melihat ini? Amin. 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 Maka yang pertama, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Amin. Tadi di pasal yang 4 itu seorang yang duduk di atas tahta itu, amin, seorang itu Allah, di mana orang di sekeliling dia itu tunduk dan melemparkan mahkota-mahkota mereka. Ternyata ini misterinya, karena di tangan kanan daripada seorang yang duduk di atas tahta ini sudah ada kitab yang selama ini ingin mereka lihat apa di dalamnya. Haleluya. Amin. Dan hanya oleh itu dibukakan, itulah yang menjadi sukacita terbesar. Amin. Amin. Baik di sorga, baik di bumi. Amin. Selama itu tidak dibuka, selama itu belum ada di tangan kanannya, amin, dan itu belum dibuka, walaupun Anda pergi mendoakan orang sakit sembuh atau mengusir setan, itu bukti-bukti Anda percaya kepada Alkitab ini, tetapi itu belum segalanya. Amin. Ada hal lagi yang akan disingkapkan oleh Tuhan. Amin. 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 Kegembiraan Anda belum begitu sempurna beralasan. Anda harus memiliki alasan yang sempurna ketika Anda bersukacita sebagai orang Kristen yang sejati. Amin. Sebagai orang penghuni kerajaan sorga. Anda harus punya alasan yang sempurna. Dan apakah alasan itu? Ini alasan yang sempurna itu. Amin. Amin. Kembali lagi kepada maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat, ya, 7 meterai. Nanti akan Anda dibawa ke pasal yang ke-6. Sesudah Anda memahami itu sudah dijanjikan di kitab-kitab di perjanjian lama, terutama kitab Daniel. Amin. Dan kitab-kitab yang lain menunjukkan tentang hal meterai. Amin. Dan aku melihat seorang malaikat gagah yang berseru, malaikat gagah perkasa. Amin. Anda akan nanti saya akan teruskan dulu. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, lihat, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Ya, yang tadi ketika Anda kembali mengingat Lukas 10 tadi. Amin. Bagaimana dikatakan, kalau kamu ingin gembira, halo orang Kristen katanya, kalau kamu ingin
bersuka cita, pastikan kamu tertulis di surga. Amin. Dan lihat, misteri seseorang namanya tertulis di surga, itu misterinya ada di Wahyu pasal yang kelima ini. Amin. 6, dan secara peristiwa Wahyu pasal 10 itu diberikan di bumi kepada utusannya. Amin. Untuk diidentifikasi. Amin. Apakah namamu itu ada di surga atau sesudah dibukakan? Bagaimana misterinya? Anda ke Yohanes 10. Amin. Ayat yang ketiga dan 4. Bahwa dombaku mendengar suaraku. Amin. Haleluya. Nah, karena lihat, Tuhan membukakan nama-nama mereka yang tertulis di surga, dan itu ada di tangan kanan Dia yang duduk seorang di atas tahta itu. Dan aku melihat seorang malaikat gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga. Itulah makanya kenapa tua-tua itu harus bahkan mereka harus melemparkan mahkota mereka, kebanggaan mereka. Amin. Haleluya. Karena mereka tidak layak. Haleluya. Seorang pun di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Itulah tadi, ada apa sebenarnya yang dimiliki oleh seorang yang duduk di atas tahta itu, kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka Yohanes yang dibawa ke surga melihat suasana ini semua, mendengarkan suasana ini semua, memperhatikan suasana ini semua. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Amin. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya yang ada dipegang oleh seorang yang duduk di atas tahta itu. Siapa yang layak? Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, yaitu kepada Yohanes, yang oleh Roh dibawa dia ke surga, jangan engkau menangis. Dikatakan, amin, kepada si Yohanes tentunya. Dikatakan tua-tua itu, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dia tadi dikatakan seperti anak domba. Walaupun dia dilihat seorang, tapi dia juga dilihat seperti anak domba. Tapi di sini dia dikatakan, jangan menangis, singa dari suku Yehuda. Lihat, jadi baik anak domba itu simbol, baik singa dari suku Yehuda adalah simbol. Itu untuk, kalau Anda adalah Kristen sejati, Anda akan langsung dibawa ke pemahaman bahwa itu tentunya diarahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Lihat, itu simbol tunas Daud, ya, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka dengan dibukakannya itu, maka akan nampaklah nama-nama siapa yang tertulis nama-namanya ada di surga. Dengan terbukanya meterai-meterainya dan gulungan-gulungan itu. Amin. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi Anda harus tahu, ada banyak anak domba. Amin. Tetapi lihat, di sorga itu anak domba yang tersembelih. Anak domba melambangkan firman. Amin. Yang adalah melakukan kehendak Bapa. Itu berbicara tentang suatu simbol ketundukan, ketaatan sampai mati. Misteri Paskah. Amin. Haleluya.
Itulah dikatakan seekor anak domba seperti telah disembelih. Berlumuran darah tentunya kalau disembelih. Tidak ada sesuatu yaitu anak domba atau apapun binatang yang disembelih tidak keluar darahnya. Pasti keluar darah. Berarti itu menjadi suatu pemandangan seperti yang terjadi di Kalvari. Amin. Dikatakan tersembelih bertanduk 7. Ya. Dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi di sepanjang yaitu dispensasi hari raya Pentakosta. Demi tampilnya anak Allah. Sesudah tampilnya anak manusia. Tapi sebelum tampilnya nanti anak Daud, yaitu dia yang seorang yang duduk di atas tahta itu akan menjadi raja di milenium, dia harus tampil lagi, sekali lagi menjadi anak manusia. Amin. Sesuai dengan Lukas 17. Di hari-hari terakhir, di akhir zaman, bahwa dia akan datang, anak manusia. Amin. Tuhan A besar, M besar. Haleluya. Di dalam pekerjaan seorang nabi, di mana dia, amin, sedang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya sebagai anak Allah di dalam seorang nabi. Anda paham itu? Sebelum dia menjadi anak Daud di kerajaan 1000 tahun, raja di atas segala di bumi, bukan di surga, di bumi. Karena Alkitab katakan dia harus menjadi raja di bumi dan raja juga di surga. Karena dialah yang mempunyai segalanya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Anda paham ini? Haleluya. Ini pemandangan yang sangat sulit dijelaskan. Pemandangan yang sangat sulit dijelaskan. Ya, lihat, saya sudah pernah katakan itu. Saya sudah pernah sampaikan itu. Bahwa yang duduk di situ, lihat, tetap oknum. Di mana itu adalah pribadi. Amin. Haleluya. Tetapi yang terlihat seperti pemandangan anak domba. Amin. Haleluya. Itu adalah anak Allah. Amin. Anda paham itu? Itu demi pekerjaannya yang akan turun. Amin. Kelak ke bumi untuk mengklaim milik kepunyaannya. Haleluya. Dikatakan di sini bahwa datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Amin. Haleluya. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, sesudah itu dibuka dan itu ada sekarang di tangan anak domba itu. Amin. Di mana dia adalah singa dari suku Yehuda, di mana itu adalah Tuhan itu sendiri. Anda paham itu? Ya, mereka ya yang ada di sekitar dia yang seorang itu tadi menyanyikan suatu nyanyian baru. Lihat. Karena demi melihat namamu tertulis di sorga, sesudah ini ada di tangan seorang yang layak, dan yang layak membuka gulungan dan metera-meteranya. Amin. Sehingga Yohanes melihat, amin, dan mendengar isinya. Anda paham itu? Haleluya. Itu yang menjadi perwakilan Anda dan saya. Itu menjadi perlambang Anda dan saya, yaitu dulunya ketika Yohanes dibawa ke sorga. Amin. Itu untuk meneruskan demikianlah Anda sekarang di bumi.
Anda paham itu? Sehingga apa? Menghasilkan apa? Sesudah seseorang mengetahui namanya ada dalam kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan anak domba, yaitu namanya tertulis di sorga, demi mengetahui ini dan oleh karena ada di tangan seorang yang layak, di mana Anda, namamu, Anda ada di tangan seorang Allah. Amin. Ada di tangan seorang yang layak, di tangan seorang yang duduk di atas tahta. Amin. Hidupmu dipegang olehnya, hidupmu dijaga olehnya. Anda paham itu? Lihat, dan itu adalah kehidupan kekal. Itulah yang membuat orang di hari-hari ini alasan yang sempurna untuk bersuka cita. Amin. Amin. Maka bagaimana untuk mengkoneksikan atau melihat kebenaran ini? Seseorang itu harus ditandai sebagai orang yang tidak lagi berdosa. Anda paham? Apa itu? Yaitu seorang yang selalu menerima dan melakukan perintah-perintah firman Allah. Tidak ada sedikit pun benih penolakan, bahkan berargumen, yaitu istilah lain menalar perkataan Tuhan. Siapakah Anda yang ingin menambahi akal sehatmu, argumenmu terhadap pikiran Allah, sementara Anda adalah tanah liat? Amin. Haleluya. Yang dibentuk sesuai dengan penjunan. Kok mau menasehati, menalar, memberikan akal sehat pandangan terhadap apa yang dipikirkan Allah? Anda bisa mengikuti? Amin. Haleluya. Anda capek mengikuti saya? Haleluya. Seharusnya saya yang lebih capek. Karena saya harus diberikan Tuhan kemampuan untuk mengkoneksikan ayat, mengkoneksikan hal-hal ini untuk bisa Anda pahami dengan benar. Amin. Amin. Kalau Anda capek duduk, Anda bisa cuci muka. Amin. Tapi jangan gerombolan, langsung sekaligus semua. Haleluya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat kesinambungannya di Wahyu pasal 10. Di mana tadi itu sudah di tangan anak domba itu. Amin. Di mana dia dikatakan seperti singa dari suku Yehuda. Lihat, dan dia sudah mengambil. Dan karena memang Nabi ajarkan ketika dulu di Taman Eden, sertifikat ini atau kitab ini ada di tangan Adam. Ketika mereka jatuh terperdaya, maka sertifikat ini atau buku ini, amin, pemilik bumi itu artinya, pemilik yang sah akan bumi ini, amin, itu kembali kepada Bapa. Iya. Kembali kepada Bapa, iya yang punya. Amin. Haleluya. Karena itu tidak bisa dipegang oleh setan, Nabi ajarkan, karena tangannya terlalu kotor dengan segala kelicikannya untuk memiliki orang-orang yang ditentukan Tuhan mewarisi bumi. Haleluya. Amin. Sementara iblis adalah lebih rendah dari manusia. Itu tidak masuk akal. Tidak boleh yang lebih rendah memiliki kuasa kepada yang lebih tinggi. Tidak boleh itu. Karena ciptaan yang paling mulia adalah manusia. Amin. Setan tidak. Jadi itu harus kembali kepada tangan yang lebih mulia. Amin. Sebelum ke tangannya Yesus Kristus, yaitu pribadinya Allah, firman yang telah menjadi manusia. Anda paham? Itu harus kembali ke tangan Bapa. Itulah seorang, amin, yang ada di dalam, itulah Bapa yang ada di dalam seorang, amin, yang duduk di atas tahta itu. Anda paham itu? Haleluya. Yang dilihat seperti anak domba, yang dilihat seperti singa dari suku Yehuda, yang dilihat seperti anak domba yang berlumuran darah. Anda paham? Jadi kalau dibikin dramanya pasti sangat mengagumkan. Haleluya. Amin.
Ketika lihat anak domba itu mengambil, datang, lihat. Tuhan Yesus, Anda paham? Anak Allah. Amin. Haleluya. Dia, roh itu maksudnya. Keluar. Anda paham? Itu bukan dua, itu satu. Keluar dari tubuhnya. Bukan berarti membuat tubuh itu menjadi begini, tetap hidup. Amin. Anak Allah, Allah, roh itu keluar. Amin. Dan menerima. Haleluya. Gulungan itu. Amin. Haleluya. Dan itu dilihat tetap menjadi satu di atas tahta. Itulah makanya aku akan mengirimkan rohku kepadamu. Bagaimana orang menjelaskan ini? Ketika Tuhan berkata, jangan ganggu hatimu. Jangan gelisah. Aku tidak akan membiarkanmu yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu roh penghibur. Aku akan menyuruh kepadamu Roh Kudus. Orang sudah berpikir memakai akal sehatnya. Berarti Tuhan banyak dong. Amin. Aduh, pusing deh mengikuti orang Kristen ini katanya. Tuhannya banyak. No way. Tuhan tetap satu. Amin. Tetapi dia di dalam mengerjakan melalui roh, amin, itu akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukannya di hari-hari yang berikut-berikutnya. Amin. Karena dia sudah selesai mengerjakan tahapan di dalam, yaitu sebagai anak manusia. Dia harus mengerjakannya sekarang dengan tahapan sebagai anak Allah. Amin. Roh lagi. Roh lagi. Dan itulah pemandangannya. Roh itu yang keluar. Anda paham? Haleluya. Anak Allah. Ya seolah-olah. Anda paham itu? Mengambil dari tangan anak domba. Domba itu memberikan wujud. Anda paham itu? Ya. Lihat. Jadi itu tak terjelaskan. Namun penjelasan untuk tetap konsisten kepada Allah adalah satu. Amin. Konsisten untuk menjelaskan, jangan sampai lari daripada kebenaran firman. Alkitab katakan Allah itu satu pribadinya. Tidak tiga pribadinya. Dikatakan dia seperti singa, jadi ada singa di sini. Dikatakan seperti anak domba, jadi ada anak domba di sini. Oh way. Haleluya. Anda paham itu semua? Itulah simbol-simbol. Dan itu harus dijelaskan. Dan ketika Anda bisa mendengarkan ini, saya punya alasan kenapa saya bisa menjelaskan. Karena saya punya seorang nabi. Amin. Amin. Haleluya. Jadi itu bukan dari diri saya. Amin. Ada tanda ilahi di dalam diri seorang nabi. Yang dapat aku percaya penjelasan-penjelasannya. Oh, jadi kalau saya tidak punya seorang nabi, aku tidak mampu menjelaskannya. Amin. Karena orang akan katakan kau menafsir. Orang akan katakan kau menafsir, kau sekolahmu dari mana? Oh no way. Saya cukup mengatakan aku punya seorang nabi. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Untuk menjelaskan tetap Allah itu satu. Seperti apapun pemandangan dan simbol-simbolnya ditunjukkan oleh nabi, aku dapat menjelaskan daripadanya, meneruskan bahwa Allah itu satu. Haleluya. Dan lihat, sekarang saya ke Wahyu pasal 10. Oh, haleluya. Baik. Wahyu pasal 10 tadi pemandangannya, dia sudah memegangnya dan sudah membukakannya. Sekarang apa baiknya kalau itu hanya dipegang dan dibukakan? Amin. Haleluya. Dan ini peristiwanya digenapkan ayat 10 ini sesudah hari raya Sangkakala, hari raya Pentakosta selesai. Amin. Atau 7 zaman gereja. Apa itu artinya? Kepengantaraan. Apa itu artinya? Anak Allah. Amin. Pekerjaan ilahi sebagai anak Allah. Anda paham itu? Lihat. Karena Anda harus
memiliki pembela yang tidak ada duanya. Dan itu haruslah Tuhan. Dan itu sudah di sepanjang 7 zaman gereja, kurang lebih 2000 tahun. Dan sesudah, lihat, demi nama-nama mereka yang tertulis di sorga, yang tadi ada di dalam tangan seorang yang duduk di atas tahta itu, dia harus mengantarai. Dia harus mengantarai orang-orang yang namanya tertulis di sorga. Di sepanjang 7 zaman gereja, itu 2000 tahun sampai selesainya hari raya Pentakosta. Amin. Dan akan sesaat lagi kepada hari raya pendamaian. Dan sudah di sepanjang hari raya Pentakosta, Anda mendengarkan bunyi sangkakala. Amin. Di mana itu adalah hari raya sangkakala, pemanggilan bagi Israel. Secara supernatural, pemanggilan bagimu. Amin. Dan lihat, bukti Anda ada di dalam, ada namamu tertulis di surga. Amin. Lihat, walaupun waktu, tahun-tahun, masa demi masa, membuktikan orang-orang itu tampil di muka bumi ini. Amin. Karena Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, Ya. ke ujung bumi sampai ke ujung. Dikatakan, beritakanlah Injil dan lain sebagainya. Ya. Aku menyertai engkau sampai. Jadi lihat, sesudah Tuhan naik ke surga, Amin. amin, demi mereka yang namanya tertulis di surga, Amin. Tuhan sudah mengantarai dia di tahun dan di masa yang manapun dia ditampilkan. Amin. Contoh, amin, saya tampil di bangsa ini. Bangsa ini ada kurang lebih 1945 lah merdeka. Amin. Amin. Maka dikatakan ini bangsa. Maka dikatakan pergilah ke seluruh bangsa. Ya. Indonesia belum tampil di masa-masanya Israel. Ya. Amin. Bahkan sampai Yesus naik ke surga, Indonesia belum tampil. Ya. Jadi orang-orangnya pun belum ada. Ya. Haleluya. Amin. Yang mengklaim dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus pun belum ada pada waktu itu. Menunggu waktu lagi. Ya. Tetapi namamu sudah ada tertulis. Amin. Amin. Sudah ada tertulis di surga. Di mana itu? Di misteri gulungan kitab kecil. Amin. Di tangan kanan anak domba itu. Amin. Anda paham itu? Haleluya. Yang akan disingkapkan, diekspresikan menurut waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Maka demi menampilkan ini, Tuhan sudah selalu mengantarai Anda. Amin. Haleluya. Bahkan sampai Anda tampil berusia 10 tahun, 20 tahun, belum percaya kepada kebenaran firman ini, Haleluya. Tuhan sudah selalu membelamu atas dakwaan si setan Ya. yang berkata, ima belamu bering ma pangalahone. Itu yang kau bela, itu yang mau kau bela. Dia, brother hemat, itu yang mau kau bela. Lihatlah pangalahonnya itu. Kata setan kepada Tuhan. Amin. Tetapi lihat, Tuhan tidak kekurangan darah untuk memberikannya kepada dia. Amin. Karena itu sudah ditentukannya. Sehingga lihat, tampillah mungkin 10 atau 11, 12 tahun yang lalu. Iya. Amin. Hasil dari apa yang sudah Tuhan bela selama ini dari hidupnya. Amin. Tampillah brother hemat seorang yang percaya sekarang kepada firman Allah. Sesudah juga sekarang lebih lagi disingkapkan, Tuhan itu buktikan saya ini miliknya. Sesudah dia turun dari surga untuk memperdengarkan isi daripada kitab yang ada di tangan kanannya ini. Melalui penyingkapan firman. Maka brother hemat percaya. Iya. Karena dulu di hari-hari yang sebelumnya, di kumpulan-kumpulan yang sebelumnya, yang berkata Kristen, dia tidak dapat dimunculkan Iya. sebagai orang percaya sungguh-sungguh kepada firman. Tetapi sesudah selesai kepengantaraan, Tuhan turun menyingkapkan misteri-misteri, membuat pemikirannya, loh kok bisa begini nas ini? Loh jadi maksudnya seperti itu nas ini? Oh Tuhan, sesudah penjelasan demi penjelasan dari seorang nabi di akhir zaman, Amin. dan diikuti dengan tanda-tandanya ilahi dari surga,
Yaitu istilah tanda Mesias. Membuktikan seorang yang bisa menuntun kita, mengajar kita, yaitu Roh Kudus pada zamannya. Amin. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Lihat. Jadi kalau di dalam Alkitab terjemahan King James Version langsung itu malaikat yang gagah perkasa. Amin. Yang gagah perkasa. Jadi itu istilah, itu simbol. Tidak ada diibaratkan kepada malaikat-malaikat lain. Gagah perkasa. Itu pasti seorang yang lebih dari malaikat. Amin. Dan Tuhan sudah selalu tampil dengan seperti malaikat. Malaikat Tuhan. Amin. Dia sudah selalu tampil di perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Datang kepada Petrus, datang kepada Yohanes, datang kepada Paulus. Amin. Haleluya. Datang kepada umat Tuhan dengan cara malaikat Tuhan. Itu adalah malaikat yang gagah perkasa. Siapa sebenarnya dia? Tuhan sendiri. Itu makanya tadi disimbolkan. Makanya tadi dilihat. Di Wahyu pasal 4 tadi, dia tahta itu dikelilingi oleh, dan apalagi tadi dikatakan seperti pelangi. Amin. Maka lihat di Wahyu pasal 10 ini, aku melihat seorang malaikat ini yang gagah perkasa ini turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Kalau Anda akan pergi kepada Wahyu pasal 20, pasal 21, amin, haleluya, di pasal 22, kalau saya tidak salah, ada di sana bercerita tentang seorang, yaitu Yesus Kristus, yang mukanya sama seperti matahari. Ya, pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Haleluya. Dan Anda kalau melihat hal-hal ini Anda bisa dibawa ke kitab Yeskiel. Amin. Bagaimana roda-roda api itu. Amin. Haleluya, itu selaras, berputar. Amin, terbang. Ya. Dan ketika Anda melihat ini, Anda akan melihat bagaimana Israel sudah dipimpin oleh api ini. Dan dipimpin oleh awan ini. Dan itu tidak boleh dikenakan kepada malaikat yang seperti kerubim, serafim, tidak. Ini adalah Allah sendiri, ditandai seperti apa dia kelak dilihat oleh orang. Amin. Lihat sekarang ayat kedua, untuk Anda kembali dikoneksikan kepada Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Amin. Dan misterinya, nanti isinya, supaya Anda dapat memahami namamu tertulis di dalam atau di sorga, atau didapati ada di dalam kitab di gulungan ini. Istilah lain, ini adalah kitab penebusan. Maka lihat, keterangannya atau penjelasannya itu adalah nanti di Wahyu pasal 6. Amin. Meterai-meterai itu, gulungan itu, ketika itu dibuka dan disuarakan, dan ketika Anda percaya apa yang Anda dengar dari pembukaan ketujuh meterai dari gulungan itu yang ada di Wahyu pasal 6 nanti, Anda akan dapat mengerti inilah alasan Anda bersuka cita. Apa? Anda paham? Alasan Anda bersuka cita karena Anda sudah mendapati jelas namamu tertulis di sorga di dalam gulungan kitab ini sesudah Anda menerima isinya. Amin. Itulah buktinya Anda bukan lagi orang berdosa, tetapi sekarang Anda orang percaya di akhir zaman. Karena ini adalah firman itu sendiri. Haleluya. Dan akan dibuktikan seorang mau percaya atau tidak. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka.
Amin. Karena di Wahyu pasal 5 itu sudah terbuka. Tetapi lihat secara kronologi untuk kita di bumi, lihat sebelum 1963 itu belum tahu apa isinya. Tetapi sesudah 1963, lihat 63, maka umatnya menjadi tahu isinya. Inilah yang akan membuktikan dia itu umat Tuhan atau tidak. Amin. Haleluya. Dan tangan kanannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Lihat. Ini sudah menjadi oknum. Lihat, orang tidak dapat melihat Tuhan yang turun itu. Anda paham itu? Tetapi dia sedang dipresentasikan melalui seorang utusan. Haleluya. Amin. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa melihat malaikat yang gagah perkasa ini. Anda paham? Selain utusannya. Amin. Jadi dengan menerima malaikat yang gagah perkasa ini adalah dengan cara menerima persentasenya, yaitu utusannya. Atau harus ada seorang nabi di bumi. Dan ini adalah simbol. Laut dan bumi itu simbol. Itu berbicara tentang penguasa di laut dan penguasa di bumi. Dan Anda harus dibawa kepada misteri Wahyu pasal 13. Apa binatang yang keluar dari laut? Apa binatang yang keluar dari bumi? Maka hanya dengan Tuhan yang turun melalui presentasi tampilnya utusan di bumi. Amin, seorang nabi. Dengan itulah istilah lain Roh Kudus pada zamannya, yaitu pengajaran pada waktunya, hujan awal pada waktunya, hujan akhir pada waktunya. Amin. Untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Yang datang dari laut dan yang datang dari bumi. Firman yang tersingkap. Pengajaran firman yang seutuhnya. Pembukaan ketujuh meterai yang sudah terbuka di tangan kanan anak domba. Seorang Allah yang duduk di atas tahta sekarang turun di sini. Amin. Hanya itu yang bisa membuat Anda yakin tidak lagi orang berdosa. Yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa mengaum. Kalau Anda lagi kembali ke nanti ke Wahyu pasal 5 tadi. Amin. Jadi bukan mengaum seperti domba. Apalah auman domba. Jadi Anda harus mengerti simbol-simbol ini. Kenapa dia dikatakan domba yang berlumuran darah? Membawa simbol kemana itu? Amin. Seorang yang layak karena dia sudah memberikan hidupnya, darahnya untuk mengambil, membeli milik kepunyaannya yang ada sekarang di tangannya itu. Anda paham itu? Itulah misteri anak domba yang berlumuran darah itu. Seorang yang layak karena darahnya. Darah ilahi. Sekarang sesudah itu dipegangnya, dibelinya dengan darahnya, firman yang berlumuran darah, waktunya dia bersuara, mengklaim, berteriak milik kepunyaannya. Maka itu harus seperti singa. Tidak boleh adong artamu ngayaki dunia hamu nai. Dan boy hamu lembek-lembek. Mau yang kapamu sangat berarti di hamu. Alai nggak jelas nih hamu. Nggak betul-betul nadi hamu nadu dibuktikan dalam segala hal. Alai adong hal yang manor. Gali-gali dibuat diambil orang milikmu itu. Amin. Lembek-lembek diambil orang. Anda harus berkata, nggak boleh. Itu milik saya. Loh, apa pembuktiannya? Ini loh. Saya mengklaim milik saya. Jangan macam-macam. Amin. Bukan arogan. Tetapi saya berani karena saya benar. Ini buktinya. Ada banyak saksi ini. Ada banyak yang mendukung ini. Lihat. Anda paham itu? Maka itu digambarkan seperti singa. Menggelegar. Maka semua harus terdiam. Semua binatang harus terdiam ketika singa sudah mengaum di hutan. Raja berteriak katanya, hei, hombe.
Dengarkan apa itu kata singa, katanya. Ya. Amin. So, jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai terlewatkan apa yang dikatakan singa. Anda paham itu? Maka lebah pun harus diam. Yang paling sering ribut lebah. Harus ribut, harus diam ketika singa sudah bersuara. Mau beleng, dia yang sudah paling kecil tapi ribut terus. Memang kecil sih. Amin. Tapi kalau sudah 4-5 yang seperti ini, 3 orang berkumpul katanya. Amin. Tetapi modelnya seperti ini. Gutur. Tidak bisa lagi didengarkan firman. Waktunya selesai. Teriakan-teriakan, ajaran-ajaran seperti ini. Tapi kan dikatakan gereja kami begini. Tapi kan dikatakan gereja kami begini. Tapi kan dikatakan gereja kami. Stop. Amin. Stop. Kata singa. Kata Tuhan. Dia membukakan kebenaran. Inilah kebenarannya. Materai pertama, materai kedua, materai ketiga, materai keempat, dan seterusnya. Maka semua harus terdiam. Untuk membuktikan dengan konsentrasi. Apakah namaku ada di sorga? Apakah namaku ada di sorga? Hei, sini kamu. Diam dulu kalian. Aku mau dengarkan. Haleluya. Amin. Maka dia harus dengarkan dan perhatikan. Dan ketika lihat ada benih ilahi di sana yang sudah ditentukan, dia tampil dari bangsa ini, dari tahun ini, dan bulan ini, dan di tahun sekian, dia mendengarkan firman yang ini. Amin. Pesan firman pada waktunya. Maka terkoneksi. Oh iya Tuhan ya. Oh Tuhan. Dia merasa bahwa dia harus diubahkan oleh firman Allah. Itulah alasan dia bersuka cita. Amin. Bukan hanya sekedar Tuhan asiroh lehom asadarion. Bukan sekedar Tuhan aci nyoku. Tuhan aci nyoku. Terus cita kita. Amin. Selalu cita. Tapi bisakah kita jangan coba melapor. Tuhan tahunya cita kita. Tuhan tahunya kita sah. Tapi coba dulu, jangan usah laporkan itu rasa sakitmu. Jangan melaporkan, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego pun berkata seperti itu. Bahkan kalau seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kami tidak bersungut-sungut. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Anda paham itu? Tidak, mereka sedikit-sedikit Tuhan, Tuhan panas sekali Tuhan. Tuhan panas sekali Tuhan. Enggak kayak gitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Karena sudah dipanaskan 7 kali bayangkan. Jangankan masuk, mungkin berapa meter saja orang sudah enggak mampu lagi. 7 kali lipat. Karena Alkitab pun katakan yang menjatuhkan mereka pun ikut mati. Lihat yang menjatuhkan. Anda paham itu? Lihat. Tak usah laporkanlah dulu itu sakitmu itu kiri dan kanan. Ini itu. Oh Tuhan, Engkau tahu segala. Tapi aku tetap ingin berdiri di atas firman. Amin. Sudah mau habis beras Tuhan. Tetapi aku tidak ingin gara-gara itu. Aku tidak mau hadir di hadirat-Mu. Amin. Ada banyak alasan setan untuk membuat saya tidak hadir, tidak mendengarkan firman. Tetapi Tuhan, lihat keadaan ini Tuhan. Aku tidak mau kalah Tuhan. Amin. Haleluya. Gak usah angkat tangan siapa yang sudah habis berasnya. Haleluya. Baik. Saya di mana tadi? Oke. Lihat. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Amin. Jadi lihat itu tadi seorang yang duduk itu tadi. Itu ketujuh guru itu. Karena dia juga dikatakan disimbolkan ada 7 tanduk. Amin. Ada 7 mata. Sekarang digambarkan lagi dia 7 guru. Jadi jangan bingung dengan itu. Itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Memperdengarkan suaranya. Dan ingat, dia dipresentasikan kehadirannya karena dia tidak bisa dilihat oleh manusia yang fana. Dia didengarkan oleh seorang yang sudah dipilihnya. Firman datang kepada Nabi. Amin. Malaikat yang gagah perkasa ini harus datang kepada orang yang sudah ditentukan untuk zaman ini sebagai nabi, untuk bisa menjadi sesuatu yang akan memperdengarkan suara Allah kepada kita umat Tuhan.
Amin. Karena sama seperti peristiwa di Gunung Sinai. Lihat, siapa yang sanggup mendengarkan suara Tuhan? Kayak Musa. Amin. Maka umat itu berkata, Tuhan, biarlah Musa saja. Iya. Karena itu sangat menakutkan. Iya. Anda paham itu? Kalau membagi suara ni pengkhotbah nasa guguni-guguna pe, nasa netu sampai akhir padok. Iya. Haleluya. Amin. Kalau dia berkhotbah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, begini dan begini dan begitu dan begini. Anda paham? Iya. Iya. Mungkin orang akan jatuh. Amin. Mula hosa-hosa, sokok-sokok dan robe. Haleluya. Ada bang yang sampaikan? Iya. Ini guru mau didengar. Belakangan ini guru terdengar hebat. Iya. Di sana sini terus menakutkan tidak? Menakutkan hal sendiri. Itulah peralambang lahiriah. Iya. Amin. Amin. Lihat, bagaimana seorang bisa memahami ketika itu diibaratkan seperti suara Tuhan. Apa yang mau dipahami? Iya. Maka harus ditentukan seorang yang melebihi kapasitas manusia-manusia biasanya. Amin. Karena Nabi itu bukan memiliki penglihatan waktu dia tidur. Bermimpi, datang penglihatan. Enggak begitu Nabi. Amin. Di saat dia sadar berkhotbah, penglihatan bisa dapat. Iya. Dia diberikan kemampuan melebihi kita. Anda paham itu? Amin. Dan dia dapat melihat. Haleluya. Kita dapat melihat Tuhan, orang katanya karena bermimpi, Yesus datang kepadaku. Iya. Amin. Bermimpi, Yesus datang kepadaku. Begini dan begini. Enggak. Ini tidak demikian. Amin. Di waktu dia sedang aktif, maka dia dapat melihat. Anda paham? Dan dia dapat merasakan. Dia ada di sini, dikatakan Nabi. Dia hanya sejauh mungkin 2 atau 6 langkah di sebelah kiri atau di sebelah kanan saya. Dia hadir di sini. Amin. Mungkin ada seseorang melihat tetapi yang lain tidak dapat melihat. Amin. Nabi katakan seperti itu. Itu untuk mewakili dirinya. Dia tidak katakan aku melihat Tuhan di sini loh. Orang akan takut mendekati sudah. Iya. Amin. Haleluya. Amin. Mengada-ngada Pak Dito. Tetapi dia mengucapkan kata-kata yang orang harus memikirkan apa sih yang dimaksudkannya. Amin. Haleluya. Ada waktunya dia memberikan perumpamaan, ada waktunya dia harus menyatakan dengan jelas. Itu adalah Tuhan Yesus. Begitulah Tuhan Yesus. Maka nabi-nabinya pun cenderung juga memiliki cara yang demikian. Amin. Nah, dikatakan mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Itu dulu pemandangan di surga. Amin. Yohanes sudah mendengarkannya semuanya. Masa hanya Yohanes yang akan mendengar? Iya. Amin. Emangnya hanya Yohanes yang namanya yang ada tertulis di surga? Maka hal ini harus dikerjakan di bumi. Tetapi ini sudah diperdengarkan, sudah diperlihatkan, sudah hendak ditulis oleh Yohanes. Stop Yohanes. Dan waktu nama itu di sosonarian noni di Yohanes pasal on atau di Wahyu pasal on dan waktu. Iya. Itu adalah untuk nanti orang-orang yang sesudah kamu. Firman yang kau dengarkan itu akan disampaikan demi tampilnya mereka. Karena mereka tidak akan bisa tampil dengan firman yang pada masa-masa yang sudah lampau. Itu harus firman yang pada hari ini. Itu harus firman yang ditentukan untuk orang zaman pada hari itu. Maka mereka akan tampil sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran yang sudah tiba waktunya. Amin. Dan Anda akan baca itu terus ayat 5, 6, 7. Amin. Anda melihat di situ ada Tuhan, ada utusan, ada jemaat. Pasal 8 sampai 11 berbicara jemaat. Mempelai wanita yang dikeluarkan dari sistem denominasi organisasi sesudah mereka mengetahui nama mereka tertulis di sorga melalui penyingkapan ketujuh meterai di mana Tuhan sendiri yang turun, amin, yang diterima, haleluya, oleh nabi yaitu utusan, dan Yohanes disuruh untuk mengambil atau meminta, amin, gulungan itu supaya memakannya dari utusan itu. Amin. Yang mana utusan itu sudah menerima dari
malaikat yang gagah perkasa yang turun dari Surga. surga itu. Nah, ada hal yang ingin saya tambahkan lagi sedikit lagi ya. Di sini berbicara tentang Anda, namamu ada di surga, tertulis, yaitu di dalam kitab kehidupan siapa? Anak domba. Anda itu tampil, haleluya, mengekspresikan sesuai dari apa isi dari kehidupannya Tuhan. Isi kehidupannya Tuhan, anak domba seperti apa? Seperti itulah isi dari kehidupan daripada umatnya. Amin? Amin. Tidak boleh beda. Kalau dia kudus, maka isi hidupmu pun harus kudus. Iya. Amin. Kalau firman itu anak domba itu taat dulu, maka Anda pun harus taat. Bukti. Karena di situ tidak boleh menyusup nama yang nama asal dimasukkan. Anda paham? Itu nama-nama yang datang dari pikiran ilahi ada di situ. Amin. Secara koneksinya, amin. Secara koneksinya, Anda tampil di sini, lihat, sebagai orang percaya tidak boleh menyusup. Amin. Harus melewati pintu. Amin. Anda paham itu? Tidak boleh asal masuk sehingga menjadi namanya, menjadi keanggotaan gereja ini, gereja itu. Tidak bisa. Kembali lagi nanti seperti organisasi dominasi. Amin. Iya. Amin. Haleluya. Ya, tidak bisa. Hanya supaya mendapatkan nama masuk di dalam keanggotaan gereja organisasi denominasi. Tidak seperti itu Anda di sini. Anda harus melewati pintu. Apa pintu? Firman. Yesus katakan, akulah pintu. Jadi Anda harus melewati firman. Amin. Anda harus melewati firman. Anda harus melewati firman. Maka Anda bisa duduk di sini dan Anda berkata, oh Anda bersuka cita karena Anda sudah mendengarkan alasan kenapa Anda bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi lihat. Jadi jangan anggap enteng dengan hal kecil. Iya. Amin. Amin. Jangan anggap enteng dengan hal-hal kecil. Iya. Sedikit saya ingin memberikan hal lain tentang, lihat, kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk nanti kepada isi daripada pembukaan ketujuh meterai itu. Amin. Anda paham? Amin. Haleluya. Lihat, untuk mengkoneksikan apakah Anda tertulis di dalam tertulis di surga namamu, yaitu di dalam kitab kehidupan seorang yang ditebus oleh darah anak domba, dan waktunya dia turun untuk menyuarakan singa itu, yaitu mengklaim miliknya. Amin. Dengan Anda percaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda nggak diklaim. Jadi memang Anda tidak tertulis. Itu makanya dia turun. Amin. Haleluya, untuk mengklaim dan membawa pulang pengangkatan. Amin. Jadi jangan orang berangan-angan pengangkatan kalau belum paham yang seperti ini. Iya. Haleluya. Amin. Jangan orang berangan-angan pengubahan tubuh kalau belum paham dirinya. Dialah orang-orang yang namanya tercantum di dalam tulisan, yaitu orang-orang yang akan diangkat. Iya. Yang akan diubahkan. Iya. Yang nama-namanya tertulis di surga. Amin. Anda paham itu? Amin. Dengan Anda akan dikoneksikan dengan imannya Tuhan. Iya. Karena semua nas ini berbicara imannya Tuhan. Amin. Anda akan dikoneksikan dengan pikirannya Tuhan. Amin. Anda akan dikoneksikan dengan perkataannya Tuhan. Amin. Anda akan dikoneksikan dengan isi pembukaan meterai pertama. Anda akan dikoneksikan dengan isi pembukaan meterai kedua. Dan sampai seterusnya. Itulah alasan mengapa Anda bersuka cita. Amin. Sesudah Anda mungkin pernah mengusir setan. Haleluya. Karena itu pun bisa ditiru setan. Soal masalah setan diusir. Anda paham? Orang sakit sembuh. Itu semua hal-hal yang masih bisa ditiru. Tetapi ataupun dicuri. Tetapi yang ini tidak bisa. Karena ini adalah firman pada zamannya. Amin. Untuk tampil di tengah dunia yang model macam ini. Di mana model dunia sekarang penuh dengan ketakutan. Walaupun banyak khotbah, walaupun banyak pengajaran. Tetapi tidak membuat mereka tenang. Tidak membuat mereka optimis. Untuk luput dari segala persoalan yang sedang dalam perjalanan itu. Amin. Jadi jangan anggap enteng dengan hal-hal kecil. Ada di dalam Alkitab ini dikatakan kitab kecil yang terbuka. Gulungan kitab kecil.
Amin. Di mana berisi nama-nama orang yang tertulis, yang ditebus, yang menjadi pemilik bumi. Amin. Amin. Anda paham itu? Karena hanya kepada anak-anak Allah, yaitu manusia-manusia yang datang dari nas-nas kitab suci, dilahirkan kembali yang akan mendiami bumi sebagai pemilik yang sah akan. Sekarang apus bema adora nabi. Sekarang diginiin dulu dadanya masing-masing. Anda yang memiliki bumi ini, tetapi ada orang yang mengambil, menggarap yang bukan miliknya, dan mengusir kita yang adalah pemilik bumi ini. Apus B. Amin. Jangan membalas. Oh Tuhan, lagi dia, ini kan punya saya Tuhan, tapi saya merasa mereka membuat saya tidak memilikinya Tuhan. Amin. Tapi suatu saat engkau akan buktikan, akulah dengan saudara-saudariku yang lain yang memiliki bumi ini. Amin. Amin. Lihat firman itu, Anda bisa menangis. Anda bisa menangis demi merenungkan. Amin. Yang hakmu dibuat menjadi tidak hakmu oleh dunia yang kejam ini. Amin. Ya. Jadi ada apa dengan buku kecil ini? Selain nanti hari lain, mungkin hari Rabu kita akan masuk. Amin. Dan ini pasti suatu yang menggairahkan untuk lebih mengulang kembali bagi Anda di sini. Amin. Akan Tuhan curahkan lagi. Amin. Karena Tuhan itu selalu baru. Walaupun dia tidak bisa menggeser apa yang sudah dia perbuat. Tetapi pewahyuan dia ingatkan dan ingatkan. Di hari yang baru itu akan memberikan kekuatan. Amin. Ya. Ada apa dengan kitab kecil, buku kecil ini? Yohanes di situ katakan memakan. Saya akan meneruskan itu Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11. Dan ini untuk supaya memberikan kelak kepada kita seperti Yohanes memakan, kita pun harus memakan. Seperti Yohanes menerima dan melakukan, maka kita pun harus menerima dan karena ternyata itulah yang akan bisa alasan yang jelas berbahagia. Amin. Saya rindu kita ke Wahyu sebelum saya bahas Wahyu pasal 1. Anda masih di situ? Amin. Sengaja saya bilang Anda masih di situ. Karena mungkin badannya di situ tapi pikirannya bisa di situ. Makanya saya katakan Anda masih di situ. Amin. Bagus. Ya, pasal 1 ayat yang ketiga. Katakan seperti ini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Amin. Ini alasan Anda berbahagia. Ini alasan Anda bisa berkata aku dipuaskan. Ini alasan Anda bersukacita, senang di dalam Tuhan. Amin. Lihat, ketika di Lukas 10 tadi mereka belum mendapatkan wahyu ini. Apa yang akan segera terjadi. Tetapi lihat, sesudah ini datang kepada Yohanes, lihat, berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini jadi baik di sepanjang Injil-Injil, amin, maupun tindakan Roh Kudus, kisah para rasul dan juga pesan Roh Kudus di setiap jemaat-jemaat baik di Korintus, di Galatia. Namun lihat, inilah yang membuat kesempurnaan kebahagiaan sebagai seorang yang mengerti namanya ada di sorga atau dia akan kembali ke sorga, yaitu kitab Wahyu. Saya tidak katakan kitab-kitab yang lain tidak perlu. Saya tidak katakan kitab-kitab yang lain itu tidak membuat kita bahagia. Amin. Tapi kepuasan, kebahagiaan penuh, sukacita penuh di dalam seluruh firman Allah, Anda tidak boleh meniadakan kitab Wahyu. Amin. Karena ini adalah nubuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah wahyu Yesus Kristus
yang disampaikan kepada Yohanes untuk diberikan kepada jemaat-jemaat di setiap zaman. Haleluya. Jadi lihat Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Di sana apa yang diterima Yohanes? Gulungan kitab itu, wahyu itu. Itu mewakili Anda dan saya. Bagaimana dia bersukacita, Anda bersukacita, berarti ketika dia memakannya, menerimanya, amin. Haleluya. Maka ketika Anda dikatakan seperti dia berbahagia, haleluya, maka Anda pun harus memakan dan menerimanya. Ya, jadi orang harus masuk kepada kedalaman isi daripada gulungan atau buku kecil ini. Dan itu sudah terbuka, nggak lagi tertutup. Itu sudah terbuka karena Tuhan sudah turun. Haleluya. Tuhan sudah turun, firman pada zamannya, karena ada firman yang akan dibukakan kepada umatnya di bumi. Jadi kita sering anggap enteng, bahkan memahami masalah-masalah kecil pun kita sering anggap enteng, dan bahkan bisa sering menolak apa perkara-perkara kecil yang Tuhan buat. Perkara-perkara kecil bisa Tuhan perhadapkan kepada kita. Kita pun kadang-kadang tidak bisa menerima. Amin. Haleluya. Lihat, mau menerima semua kejadian sampai wahyu, mau berkata sebagai anak Allah. Anda paham sekarang ini? Anda bisa ikuti? Seseorang berkata, aku orang percaya, aku anak Allah, berarti sama seperti Yesus Kristus. Berarti memahami kejadian sampai wahyu. Amin. Tetapi memahami, menerima kitab wahyu pun nggak bisa. Mana mungkin bisa menerima seluruh kitab-kitab yang lain? Anda paham itu? Bukankah hal besar untuk bisa menerima kejadian sampai Yudas? Halo? Bukankah hal besar untuk menerima, mendapatkan pengertian kejadian sampai Yudas? Enggak menjawab. Hal yang besar tidak? Hal yang besar. Sekarang terima itu dengan menerima sesuatu kelihatannya hal kecil, yaitu gulungan kitab kecil. Katakanlah dulu itu kitab wahyu. Amin. Haleluya. Walaupun gulungan kitab kecil ini bukan menjadi kitab wahyu, bukan itu. Anda paham itu? Haleluya. Itu orang tidak dapat memahaminya dan tidak dapat menerimanya, sehingga dia tidak dapat berbahagia. Karena apa? Karena ketika dia buka di kitab yang lain nggak paham. Anda mengerti? Dia buka kitab Kejadian, Wahyu pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 maksud saya. Dibuka Kejadian pasal 3. Apa ini ya? Buah apa ini? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ibu tuh, kalian tahu di mana? Di kota mana? Di bangsa mana? Ada nggak kalian tahu tertanam pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Aku inginlah melihatnya. Amin. Pusing aku. Pohon kehidupan lagi katanya. Amin. Haleluya. Jadi macam mana ini Tuhan ya? Dibawa lagi terus ke pasal 4. Dibawa lagi ke pasal 5. Di pasal lagi ke 6. Anak-anak Allah. Anak-anak manusia. Anak-anak Allah yang mana ya? Anda paham itu? Mengambil perempuan-perempuan dari anak manusia itu. Mengawini. Anda paham itu? Loh. Di sana pernah aku dengar itu adalah malaikat-malaikat. Yang mana ini maksudnya? Nggak mengerti. Jadi tidak mendatangkan sukacita. Malah kan dihamu Alkitab menang. Amin. Malahan ditutup setutup-tutupnya. Betul-betul tertutup. Nggak paham. Hanya Mazmur yang ingin dia baca dan kitab Amsal. Anggoi. Mantap kan. Amin. Itu pun ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak paham. Ketika sudah tentang memposisikan, menempatkan hal-hal di bait Allah. Amin. Bagaimana persembahan-persembahan dan lain sebagainya. Oh, itu sudah menakutkan. Udah lewatkan saja itu, lewatkan saja. Ya. Dia ingin memahami itu. Maka harus pahami dengan hal yang kecil ini. Tapi walaupun kecil ini kelihatan, amin, tapi ini adalah wahyu Yesus Kristus sendiri. Yang tidak boleh disepelekan dengan yang lainnya.
Karena baik Kejadian sampai Yudas sama-sama tetap wahyu dari Tuhan. Iya. Amin. Tetap wahyu dari Tuhan di setiap zamannya. Haleluya. Jadi kita ingin berfokus dulu sedikit kepada hal-hal kecil. Amin. Ya, Alkitab yang telah diabaikan, ya, dipertentangkan oleh gereja-gereja. Alkitab ini juga yang sedang dipertentangkan, diabaikan. Amin. Iya. Oleh gereja-gereja. Kok bisa seperti itu? Iya, karena di Alkitab ini jugalah kenapa ada muncul baptisan ini. Anda paham itu? Amin. Karena dari Alkitab ini jugalah muncul bagaimana penyembahannya gereja ini begini, penyembahannya gereja ini begini, penyembahannya gereja ini begini. Iya. Dan sudah menjadi doktrin. Sebelum doa pembukaan ada dulu penyembahan. Iya. Sebelum firman ada dulu penyembahan. Sebelum doa berkat paling tidak ada dulu penyembahan. Itu sudah jadi doktrin, jadi kelihatan, menjadi aturan di dalam ibadah gereja-gereja tertentu. Kalau nggak seperti itu, mereka nggak puas, mereka nggak senang. Jadi kalau firman Tuhan datang kepada mereka, saudaraku, jangan dulu puas. Haleluya. Amin. Amin. Puaslah kau kalau engkau melihat kalau namamu tertulis di. Loh, macam mana lagi itu? Anda paham itu? Iya. Haleluya. Jadi bukan karena ada penyembahan awal, penyembahan di tengah, dan penyembahan di akhir. Iya. Amin. Kemudian itu didukung, didorong oleh berbunyinya bunyi-bunyi musik itu. Iya, sama. Berhenti bunyi musik itu, berhenti penyembahanmu. Haleluya. Berhenti suaramu yang memuji Tuhan. Dimainkan lagi bassnya, dimainkan lagi tonnya, naik lagi penyembahanmu. Oh, haleluya, haleluya. No way. Tidak seperti itu. Amin. Anda tidak dipengaruhi hal-hal seperti itu. Iya. Roh Kudus tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Iya. Itu adalah buatan manusia. Iya. Haleluya. Jadi lihat, gereja sudah begitu banyak perbedaannya. Iya. Gereja-gereja sudah begitu banyak perbedaannya antara satu dengan yang lain. Iya. Haleluya. Dan mengklaim di gereja kami lah Roh Kudus, di gerejamu tidak ada Roh Kudus. Haleluya. Anda paham itu? Walaupun itu tidak serta-merta dikatakannya secara vulgar kepada yang lain, tapi di dalam hatinya berpikir karena dia berpikir karena gerejanya ada penyembahan,